Oke, Ayu Ting Ting itu sudah menggunakan produk haki pada iklan kami ini sejak kapan? Ya. Keluarga pedangdut Ayu Ting Ting baru-baru ini menjadi sorotan setelah sang ayah, Abdul Rojak, dikabarkan melabrak seorang tetangga. Penyebabnya adalah keluarga Ayu disebut sebagai orang kaya baru OKB, karena dinilai kerap memakai banyak perhiasan. Ucapan tersebut membuat keluarga Ayu merasa tersinggung, terlebih selama ini mereka dikenal hidup sederhana dan tak pernah mencampuri urusan tetangga. Ayu Ting Ting menceritakan peristiwa ketika ayahnya, Abdul Rojak, menghampiri tetangga yang dianggap menghina keluarganya. Cerita ini terungkap dalam acara obrolan tiap waktu, OTW, di Trans 7 pada Minggu, 20/7, setelah seorang anggota keluarga mendengar tetangga membicarakan mereka. Tetangga tersebut menyebut keluarga Ayu Ting Ting sebagai OKB, orang kaya baru, karena memakai perhiasan. Pokoknya kita dibilang belagu dah, dibilang kayak OKB, orang kaya baru, kalau pakai perhiasan banyak. Terus keponakannya ayah ngelapor lah nanya, "Mam, itu siapa ya kemarin ketemu di kereta? Dia ngomongin gini, dia memang enggak kenal orangnya," ujar Ayu Ting Ting. Ayu mengatakan keluarganya merasa tersinggung karena tidak pernah mengganggu kehidupan orang lain. "Lu tahu ye, bapak emak gue itu enggak pernah ngusik hidup orang. Dari kita susah kita enggak pernah peduli sama tetangga, mau orang kaya mau apa, kita enggak pernah sirik, iri, dengki. Tapi jangan sekali-kali usik hidup kita, kasarnya begitu kalau orang Betawi kan," kata Ayu. Ayah Ojak kemudian mendatangi rumah tetangga yang menyebut keluarganya OKB. Disamperin sama ayah sama ibu. Dia antara mau ngaku atau enggak, tapi itu memang benar. "Emang kenapa?" Duit anak gue yang kerja," ujar Ayu, menirukan perkataan ayahnya saat menghadapi tetangga tersebut. Ayu menjelaskan bahwa keluarganya memiliki kebiasaan berinvestasi pada perhiasan. "Kalau aku prinsipnya orang tua aku emang senang investasi perhiasan. Lah mau duit berapa banyak mau pakein emak gue ampe bongkok. Kalau kata orang Betawi kita pakai duit kita benar, duit halal, emang apa namanya mau nyenengin orang tua," tutur Ayu. Meski terjadi konflik, Ayu menyatakan tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga. "Sekarang mah namanya kita hidup bertetangga pasti ada aja. Tetangga kan macem-macem tipe orangnya gimana. Maksudnya kalau kita dekat bisa menyampaikan semua, sebaik-baik mungkin jaga hubungan baik sama tetangga, kalau ada apa-apa yang bantu pertama itu tetangga," ujarnya. Selanjutnya, penyanyi Ayu Ting Ting menjadi orang tua tunggal untuk Bilqis Humairah Razak. Ayu harus menjadi yang ditakuti oleh Bilqis. Ayu Ting Ting semula menceritakan bagaimana ayah Rojak mendidiknya. Ayu pernah ditempeli cabai oleh ayah Rojak karena menyauti ucapan orang tua dan dianggap gak sopan. "Kalau dulu kalau aku ngelawan orang tua, ayah ya cabai ijo diiris gitu diginiin ke mulut ditempeli. Bukan ngelawan apa, tapi nyautin, kan gak boleh ya," kenang Ayu Ting Ting saat mengisi obrolan tiap waktu, OTW, Trans 7, Sabtu, tanggal 19 Juli tahun 2025. "Jadi kita tahu sebagai anak gak boleh nyautin orang tua gitu. Masih kecil banget, SD. Terus nangis kenceng gak berhenti-berhenti dari dibilangin pelan sampai ayah kencang. Tapi kan zaman dulu orang tua emang gitu," sambungnya. Ayu Ting Ting mengakui ibunya, Umi Kalsum juga sangat galak. "Emposan di paha gak bisa dihindari bila melakukan kesalahan. Meskipun marah sebegitunya,
Ayu Ting Ting mengatakan Umi Kalsum juga akan luluh dan iba melihatnya. Namun, Ayu Ting Ting menyadari zaman sekarang gak bisa diperlakukan sama seperti itu dengan anggapan cara mendidik. Penyanyi berusia 33 tahun itu mengakui galak dengan Bilqis, putri semata wayangnya. Aku galak banget sama Bilqis, aku tegas karena Bilqis gak ada yang ditakuti selain Bu Ayu. Bilqis itu aku gak pernah galak fisik, cuma mulut doang, akunya. Dia akan sangat tegas dengan Bilqis soal tanggung jawab. Ayu Ting Ting juga akan membiarkan Bilqis memilih apa yang disukainya, asalkan bisa bertanggung jawab. Ayu memberikan salah satu contohnya ketika menawarkan job nyanyi, dia gak akan memaksa Bilqis. Bilqis harus tanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Ketika tampil, kalau dia tampil kurang kita sebagai orang tua pastikan. Dibilangin dari awal jawabannya, iya bunda bawel banget sih bunda. Selesai turun panggung dia tahu, udah lihat mata emaknya. Bunda sayang bagus gak ikis tadi? Pas sepi aku ajak ngobrol. Anak zaman sekarang gak bisa kayak kita dulu, kata Ayu Ting Ting. Aku, yang ngomel. Bu Ayu langsung marahi, kalau udah nada tinggi, ikis udah berkaca-kaca. Itu kan yang dia mau, dia harus benar-benar semangat, tegasnya. Pedangdut kenamaan Ayu Ting Ting siap menghelat konser tunggal perdananya yang telah lama menjadi impiannya. Tak main-main, sejumlah nama besar di industri hiburan tanah air, termasuk Raja Dangdut Rhoma Irama, dipastikan akan memeriahkan panggung istimewa tersebut. Kabar ini terungkap saat kedua orang tua Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum, turun langsung mempromosikan konser di tengah keramaian Car Free Day, CFD, Depok, Jawa Barat, pada Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025. Bagi Abdul Rozak, atau yang akrab disapa Ayah Ojak, konser ini adalah buah dari doa dan kerja keras putrinya selama berkarir di dunia musik. Ia tak dapat menutupi rasa bangganya melihat impian sang anak segera terwujud. Ya, ini cita-citanya anak ayah, buat punya konser tunggal, dan ternyata doanya diijabah sama Allah, ungkap Abdul Rozak. Ia juga memanjatkan doa agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan sesuai rencana dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat, khususnya warga Depok. Ya, mudah-mudahan nanti lancar, cuaca mendukung dan masyarakat Depok bisa tumpah semua, lanjutnya. Dengan antusiasme tinggi, Abdul Rozak membeberkan target penjualan tiket yang terbilang fantastis. Pihaknya berharap puluhan ribu tiket dapat terjual habis untuk memenuhi arena konser. Insya Allah 20.000 tiket, sebutnya. Untuk mencapai target ambisius tersebut, keluarga Ayu Ting Ting bahkan ikut serta dalam proses penjualan, baik secara daring maupun menawarkan langsung kepada masyarakat. Mudah-mudahan terjual ludes ya, makanya ini kami sampai ikut jual online atau jual langsung, jelas Abdul Rozak. Salah satu daya tarik utama dari konser ini adalah kehadiran para bintang tamu spesial. Abdul Rozak dengan bangga mengonfirmasi bahwa legenda musik dangdut akan menjadi bagian penting dari pertunjukan. Pastinya, ada yang spesial. Kan ada Raja Dangdut Pak Haji Rhoma Irama, tegasnya. Tak hanya itu, Umi Kalsum menambahkan satu nama besar lainnya yang akan turut memeriahkan panggung, yakni artis dan komedian Andre Taulany. Pak Haji Andre Taulany juga ada, timpal Umi Kalsum. Dukungan untuk konser tunggal penyanyi berusia 33 tahun itu tidak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari pemerintah daerah. Abdul Rozak menyebut Wali Kota Depok, Supian Suri telah memesan ribuan tiket untuk dibagikan kepada masyarakat.